Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sekarang berada di kawasan Bidakara Pancoran. Tepatnya yaitu di Gedung Bidakara 1. Nah, hari ini saya akan berkunjung kepada salah seorang sahabat saya, yaitu Bapak Cuslani. Nah, beliau ini adalah bekerja di Gedung Bidakara 1 di salah satu perusahaan BUMN atau di salah satu perusahaan swasta nasional. Nah, beliau akan menceritakan bagaimana proses hijrahnya beliau. Untuk itu, mari kita sama-sama ikuti saya untuk bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Bang Jus. Waalaikumsalam, Bang Asep. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Makasih nih udah bisa ketemu. Ya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Jus. Gitu. Boleh nggak nih? Boleh. Ayo. Kalau buat sahabat masjid apa sih yang nggak boleh? Mantap. Ya. Baik sahabat masjid, saat ini saya berada di lokasi Bidakara Pancoran. Nah, di sebelah saya alhamdulillah sudah ada yaitu Bapak Cuslani. Nah, tema kali ini adalah terkait masalah hijrah karena momentum saat ini masih di bulan Muharram. Untuk itu, mari kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya yaitu Bang Cuslani. Beliau akan menceritakan mengenai proses hijrahnya beliau. Bagaimana dari sebelumnya seorang Cuslani yang penuh dengan kurang baik dan hari ini alhamdulillah menjadi lebih baik. Nah, momentum hijrah dari beliau akan menceritakan kisah-kisahnya terkait hijrahnya beliau. Oke sahabat masjid, di sebelah saya sudah bersama Bang Cuslani. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berbincang-bincang bagaimana proses hijrahnya beliau, yaitu Bang Cuslani. Untuk itu kita sapa dulu ya sahabat masjid. Assalamualaikum Bang Cus. Waalaikumsalam, Pak Asep. Apa kabarnya Bang Cus? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Cus sudah berada di channel Hobiku Masjid. Sudah mau untuk diskusi, sharing-sharing dengan kita semua. Nah Bang Cus sudah berapa lama ya untuk bekerja di perusahaan swasta ini Bang Cus? Kurang lebih 12 tahun, Pak Asep. Dari 2009. Itu aja sih kayaknya. Oh. Ini bagaimana bisa Bang Cus ini terjun ke dunia security ya? Awalnya bisa diceritakan Bang Cus? Kalau terjun di dunia security karena kemauan, keinginan. Pertama nggak ada keinginan untuk jadi security, nggak ada, benar-benar nggak ada. Saya pengennya tuh pemain bola yang benar-benar seperti Dedek Sulaiman dulu. Itu sama Ricky Yakob, itu idola saya tuh dua. Dulu pemain bola saya, olahraga nggak tanpa olahraga dan ibadah, olahraga ibadah itu aja Pak Asep. Jadi memang cita-citanya sebelum jadi security itu ingin jadi pemain bola gitu ya Bang Cus? Insya Allah tadinya mau begitu, cuman karena sudah kelewat kita, ya sudahlah, kita terjun di dunia security sebagai keamanan. Kebetulan saya coba lihat di keamanan apa nih yang sekiranya kemarin saya belum bisa dapat kerja gitu kan. Waktu itu pernah kerja di Pizza Hut, pernah kerja office boy, ya itu semua udah saya arungin lah, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu benar-benar luar biasa, jadi loper koran, jadi yang penting halal lah, yang penting itu suatu keberkahan dari Allah. Ya cuman waktu kemarin ada jadi office boy kita jalanin, jadi loper koran waktu itu belum kerja kita jalanin, yang penting halal. Ya orang suruh apa aja, perpanjang STNK siap. Jadi memang dunianya udah ke masyarakat, membantu, tujuannya seperti itu. Tapi tertarik dengan dunia security, ada kebetulan lowongan buka security di PM Guntur, polisi militer tuh. Nah, itu tanpa biaya, gratis tes umum, ya saya ikut tes. Ya di tes lari, di tes buka baju ya, tanpa bertato, ya alhamdulillah saya bisa mengarungi dunia security, itu aja sih Pak Asep. Oh, luar biasa sahabat masjid. Nih Bang Cuslani itu sudah banyak asam garam di dunia pekerjaan tentunya nih ya Bang Cus ya. Nah, selama bertahun-tahun di security, apa pengalaman yang menarik dari pekerjaan di security Bang Cus? Kalau menarik di dunia security tentunya banyak sekali ya, bisa kenal dengan orang-orang
ya yang intelek, kenal dengan orang-orang yang tipenya memang tipe kasar, tipe halus, semua itu bisa kita hadapin. Kadang tipe yang atasan pimpinan yang kayak gimana harus kita sabar, harus banyak banyak bersabar, banyak tekun, banyak mempelajari karakter orang, banyak mempelajari ilmu intel. Ilmu intel harus kita tahu. Oh, cara gimana saya mengintegrasi orang, cara gimana saya harus tahu untuk ke depan yang lebih bagus gitu. Dulu saya pernah kerja, sekali lagi saya lupa, kerja di Gaya Motor Astra, painting saya, masih ada paklarinya. Itu saya luar biasa sekali, pagi malam sip-sipan, luar biasa lah. Pokoknya itu setelah saya ke dunia security, ternyata kejahatan juga nggak di malam hari, tapi di siang hari saya pernah kebetulan kerja di situ, pernah dipalak, ya saya mau nggak mau saya petin gitu. Itu yang luar biasa sekali pelajaran buat kita bahwa kejahatan ada di mana-mana asal dari kitanya yang bisa semuanya yang kita bisa alamin, yang bisa kita arungi, yang bisa harus kita lawan, yang bisa harus kita sabar, ada semuanya di situ di dalam hati kita. Bukan orang lain, di dalam benak hati kita sendiri. Bisa menahan emosi, apakah ini ujian atau cobaan, semuanya harus kita sabari, harus kita taati, tekuni. Wah, luar biasa nih. Ini ngomong-ngomong, kalau security harus punya ilmu bela diri ya Bang Jus ya? Ya harus dan wajib. Waktu pertama terjun ke dunia security itu ada pelajaran Aikido. Itu yang harus kita tonton waktu di polisi militer itu Aikido. Steven Seagal, film Steven Seagal itu dunia cepat, main tarik-tarik tangan, main kecepatan mata, seperti itu. Jadi memang wajib sebenarnya, bukan ini lagi, harus. Baik itu karate, silat, ya bela diri yang lain lah, yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Iya, luar biasa nih, ilmunya banyak rupanya nih Bang Cus Lani ini. Nah, ngomong-ngomong masalah hijrah nih Bang Cus, ini kan masih bulan Muharram. Nah, mungkin bisa ceritakan Bang Cus bagaimana proses hijrahnya Bang Cus Lani menjadi saat ini yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Kalau mengenai hijrah itu saya kembali ke takabulnya doa seorang ibu. Itu yang nggak saya bisa alami terulang lagi Bang Asep. Itu benar-benar luar biasa. Takabulnya doa seorang ibu itu benar-benar luar biasa. Apa yang disampaikan itu, ciumlah kaki ibumu, itu benar-benar luar biasa. Kalau kita tekun ngerawat ibu kita, pasti doanya takabul. Allah langsung mustajab, Allah langsung kabulkan itu. Pernah dulu saya nakal banget, minta duit buat beli bola doang dulu SD itu. Saya masih teringat, sampai saat ini masih teringat. Udah jangan nggak ada duit, deh sono pergi dari sini, lagi masak. Gitu. Ingat banget saya tuh. Entah gimana, saya terus terang saya omelin tuh ibu saya, dasar pelit loh, cuman minta duit segitu aja nggak dikasih loh. Saya luluhin gitu. Gua kasih. Ibu kasih nih, lewat sana ntar digigit anjing loh. Luar biasa, saya digigit anjing ketika itu. Kayak digigit anjing, masih ada nih di sini sebelah kanan ini. Waktu itu saya dibawa ke puskesmas di Menteng Atas, saya diobatin, ya langsung diganti perobatan. Nah dari situlah mustajabnya doa seorang ibu ketika itu. Ya saya tuh bangkit lah. Setelah bangkit melihat seperti itu, saya nggak bisa ngaji Bang Asep. Jujur nggak bisa. Ya belajar alif-alifan, baca ikro itu belum ada. Cuman pakai juz amma dulu belajarnya. Nah ketika SMP saya keluarga tuh diuji dengan ibu sakit itu loh. Saya tuh luar biasa sekali, ibu sakit itu saya datang, saya jengukin, apa terakhir beliau bilang, sudahlah cukup nakalnya. Ngaji mendingan sono di tempat ustadz. Coba kamu ke situ tiap habis maghrib, datengin. Insya Allah pasti bisa dan diterima oleh ustadznya. Nah, ketika itu saya masih malu-malu, masih ragu, masih malu. Akhirnya ibu ketika saya samperin mengusap kedua kepala saya, semoga hijrah lah, cukup. Udah bandelnya cukup. Udah harus bisa ngaji, harus bisa ngaji. Nanti ketika ibu meninggal, siapa yang ngedoain, siapa yang bacain Yasin? Belum tentu kamu bisa. Iya. Saya jawab apa adanya, iya. Ya, cobalah kamu tengok
Apa banyak orang yang ketika orang tuanya nggak ada tuh sangat luar biasa sekali, sangat sedih. Ketinggalan orang tua, apalagi seorang ibu. Nih sini, kepalanya deketin ibu, ibu doain, diusap 3 kali, didoain, semoga kamu jadi anak yang soleh. Udah cukup, cukup bandalnya udah cukup, kata beliau gitu. Itulah mustajabnya seorang ibu. Ketika ibu nggak ada, saya nangis dengan tidak bisa berdaya apa-apa, ngaji pun nggak bisa ya. Saya berdoa buat ibu dan bapak saya biar sehat gitu. Ternyata ibu sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Ya, jadi itu intinya bahwa mustajabnya doa seorang ibu tuh kalau yang tahu dan mengerti, menyesal sekali kalau nggak ada orang tua kita itu. Akan rugi kalau nggak ada ibu tuh. Ibu makanya nomor satu di dunia ini. Nah, maka saya bilang kalau ibu udah nggak ada duluan, waduh, luar biasa, berasa kehilangannya daripada ayah kita ya. Karena kenapa? Itulah mustajabnya doa seorang ibu. Makanya buat teman-teman, buat pada pemirsa, tolonglah sayangi ibu kalau masih ada. Jangan ibu kita pindahin ke panti jompo, jangan durhaka kita. Kalau kita tahu maknanya doa seorang ibu itu luar biasa. Makanya saya bisa hijrah dengan doa seorang ibu, diusap 3 kali, beliau langsung hilang, pergi, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya punya keinginan besar buat ke Ustadz itu dengan ucapan bismillah melangkah 3 kali. Saya belajar ngaji, alhamdulillah. Allah kasih hidayah, Allah kasih inayah buat saya pribadi ya. Luar biasa ketukan hati saya itu buat seorang ibu. Makanya saya masih teringat bahwa itulah doa yang paling mustajab hijrahnya, doa seorang ibu. Itu aja Pak Sep. Jadi pada saat itu sakaratul maut, ibu itu menyampaikan tadi, mengusap Bang Cus agar supaya udah nak, bandalnya sampai di sini saja, nakalnya sampai di sini saja, segera berubah gitu. Pada saat sakaratul maut seperti itu Bang Cus. Iya, ketika itu pada sakaratul maut masih SMP, saya duduk di kelas 2 ya. Kelas 2 itu saya belum mengerti bahwa itu sakaratul maut. Nyata bahwa itu sakaratul maut saya yang nemuin sendiri ketika bahwa dipegang, diusap kepala saya dan dipegang tangan saya, jadilah udah cukup, insya Allah bisa nanti ngaji, ibu doain. Nah, ketika diusap, ketika dipegang tangan, beliau nengok ke kanan, sudah nggak ada. Itulah saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ibu saya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, radhah min radil jannah. Beliau banyak membimbing, banyak menasihati, banyak membina ya, luar biasa. Sampai saya tuh kalau teringat masih keluar air mata gitu Mas Sep, karena kebandelan saya, kebodohan saya tidak belajar dari waktu kecil untuk ilmu agama, rugi. Makanya anak-anak saya tuh saya tekanin, rugi kalian kalau nggak ada orang tua tuh rugi. Berasanya itu seperti saya, kalau udah tidak ada orang tua, wah luar biasa, kehilangan kalau nggak ada ibu tuh gitu. Ya, subhanallah sahabat masjid. Ya, demikian tadi ya Bang Cuslani memaparkan bagaimana hijrahnya dari doa seorang ibu ya. Nah, mustajabnya doa seorang ibu, sehingga alhamdulillah Bang Cuslani menjadi berubah, menjadi lebih baik, menjadi belajar, menjadi rajin mengajinya, dan akhirnya sampai saat ini. Nah, untuk menjaga hijrah ini bagaimana caranya Bang Cus ya? Supaya istiqomah, tadi kan alhamdulillah sudah didoakan sama orang tua, terutama didoakan sama ibu. Nah, bagaimana Bang Cuslani menjaga agar hijrahnya tetap istiqomah gitu? Ujiannya cukup berat ya, banyak tantangan, ujian tuh cukup berat Pak Sep. Ya godaannya, cobaannya itu dahsyat, bagaikan angin yang ada saat ini nih berhembus begitu kencang. Kalau semakin tinggi dia, semakin kencang anginnya, semakin kencang ujiannya. Semakin tinggi dia punya ilmunya, semakin godaannya semakin banyak, semakin tinggi, semakin berat buat kehidupan. Tapi semuanya kita serahin sama Allah aja. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan kalau dalam keadaan senang maupun susah, kita selalu baca yaitu. Jadi kita berpasrah diri pada Allah dan ikhtiar berdoa, semoga Allah kasih semua dalam masa pandemi ini sehat, keluarga sehat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, itu aja sih kayaknya Bang Asep. Saya selalu untuk menjaga istiqomahnya dan selalu membuka surah Ar-Rahman tiap habis subuh itu kita baca, habis maghrib Ar-Rahman, Al-Baqiyah, Al-Muluk itu saya selalu baca, dalam artian semoga ujian, tantangan dan cobaan, namanya manusia pasti ada ujian dan cobaan yang semakin lama yang harus kita bisa jalanin. Ya,
itulah lika-liku rumah tangga, lika-liku kehidupan, Mas Sep. Subhanallah. Sahabat masjid, demikian tadi bagaimana seorang Bang Juslani untuk bisa menjaga istiqomahnya hijrah. Beliau selalu senantiasa berzikir, beliau selalu senantiasa juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, demikian saja diskusi bincang-bincang saya di momentum Muharram, di momentum hijrah ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat masjid semua. Pesan terakhir Bang Jus mungkin untuk sahabat masjid. Sahabat masjid ini luar biasa ya. Semoga Allah Ta'ala dengar nih. Walaupun ini cuma kayak seperti ini, kita nggak tahu ya. Ini bisa buat hidayah orang juga. Dalam artian orang tuh bisa lihat, bisa tonton. Oh iya, ternyata apa yang disampaikan dia tuh bisa bermanfaat buat diri saya nantinya. Tentunya buat orang lain, buat kita semua yang dengerin, buat kita semua yang subscribe. Ya tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nggak ada lain lagi, semuanya kita selain Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Akbar. Itu aja Pak Sep. Baik, terima kasih sahabat masjid. Untuk itu jangan lupa like and subscribe di channel Hobik Masjid. Dan kami berharap channel ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.